Presiden Prabowo Subianto makan malam bersama calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Via akun media sosialnya, RK mengaku mendapat nasihat terbaik dari Prabowo untuk tetap semangat dan jangan menyerah. Apakah makan malam Prabowo bareng Ridwan Kamil ini berkaitan dengan isu Pilkada Jakarta? Lalu apakah ada kaitannya dengan hasil sejumlah survei yang menunjukkan tren elektabilitas pasangan RK Suswono bersaing ketat dengan pasangan Pramono Anung Rano Karno? Kami diskusikan bersama Ahmad Riza Patria, maksud saya, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil Suswono, dan Agung Baskoro, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, Bang Riza, Mas Tifal. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sampai Kang RK di caption setelah pertemuan itu menuliskan bahwa Pak Prabowo memberikan nasihat tetap semangat, jangan menyerah. Pak Riza, apakah ini berkaitan bahwa Pak Prabowo melihat Kang RK ini punya kesulitan nih dalam mengarungi Pilgub Jakarta di tahun ini? Yang pertama perlu kami sampaikan dan luruskan dan klarifikasi bahwa pertemuan kemarin, undangan kemarin itu karena memang sejak dilantik Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden, Bang Ridwan Kamil itu belum ketemu secara khusus. Itulah sebabnya Bang Ridwan Kamil memang minta waktu untuk ketemu, untuk menyampaikan ucapan selamat. Kemudian juga Bang Ridwan Kamil ini kan ditunjuk juga oleh Pak Jokowi sebagai kurator di IKN. Juga kemarin itu Pak Prabowo juga dengan Bang Ridwan Kamil banyak bicara tentang IKN. Tapi kalau dalam pertemuan itu juga ada wejangan-wejangan atau nasihat yang diberikan Pak Prabowo terhadap Kang RK untuk mengarungi Pilkada Jakarta ini? Kalau nasihat Pak Prabowo tentang tetap semangat, jangan menyerah, itu selalu disampaikan oleh Pak Prabowo pada siapa saja. Pada kami, kader Gerindra, kepada semua tamu. Pak Prabowo itu kan tentara. Kalau kita datang ke barak-barak tentara, tempat-tempat pendidikan tentara, itu selalu banyak tulisan tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan sebagainya. Itu semua itu kalimat-kalimat yang harus menyangkapat kita sebagai anak bangsa. Jadi itu disampaikan oleh Pak Prabowo dalam hal banyak hal, bukan terkait soal pilkada. Jadi saya udah sering dengar Pak Prabowo menyampaikan itu. Dalam banyak kesempatan beliau menyampaikan kepada seluruh kader. Artinya penting kita sebagai generasi muda, sebagai anak muda, punya jiwa yang tetap semangat, tidak boleh pantang menyerah, dan sebagainya. Tidak ada hubungan dengan pilkada. Kalau terkait pilkada, alhamdulillah, berdasarkan berbagai survei yang ada, Bang Ridwan Kamil kan unggul. Itu kan sudah ada fakta dan datanya. Jadi tidak ada hubungannya, tetap semangat dan pantang menyerah itu terkait pilkada. Tidak, itu nasihat orang tua, nasihat pemimpin pada anak muda, pada siapa saja. Jadi tidak terkait pilkada. Kalau pilkada sudah jelas hasil survei di mana-mana Bang Ridwan Kamil unggul. Dan pembicaraan kemarin malam itu terkait IKN itu yang saya dengar langsung dari Bang Ridwan Kamil. Jadi tidak ada hubungan. Kalau Mas Agung melihatnya apakah ini masih ada kaitannya konteks pertemuan itu, walaupun sudah dijelaskan bahwa ini hubungannya masalah IKN dan karena belum bertemu saja setelah pelantikannya Pak Prabowo sebagai presiden. Adakah kaitannya dengan Pilgub Jakarta? Ya, kalau saya otomatis ya Mas Tifal ya. Pertama secara teknis dulu, pertemuan digelar malam hari di luar jam kerja, ya di luar istana. Kemudian Pak Prabowo pakai bajunya santai, bukan baju formal. Jadi akan sangat leluasa bagi beliau membahas apapun. Jadi secara teknis, taktis, muatan politiknya sangat kuat seperti itu. Jadi susah untuk tidak mengaitkan apakah ada relasinya dengan pilkada untuk saya pribadi ya ketika melihat dari jauh. Yang kedua memang kita tahu bahwa secara substantif survei RK memang unggul, tapi trennya fluktuatif, bahkan ada arahan turun. Berdasarkan survei terbaru Parameter Politik Indonesia, selisihnya sudah 9,7%. Itu survei terbaru 21-25 Oktober pengambilan datanya. Jadi menurut saya keunggulan RK ini keunggulan yang hati-hati, yang perlu dimawas, perlu disikapi dengan seksama, karena kalau tidak tidak ada upaya-upaya yang serius, misalkan dalam konteks bagaimana menaikkan elektoral Pak Suswono yang popularitasnya masih di bawah
40% misalkan. Hmm. Karena RK ini kan sudah 90-an%. Nah, yang perlu di-endorse itu Pak Suswononya misalkan. Itu gimana caranya? Gimana ngurangi blunder-blunder Pak Suswono misalkan? Supaya apa? Supaya simpatinya mengalir, persuasifnya dapat seperti itu ketika RK kampanye. Jadi tidak saling malah mendowngrade gitu. RK-nya sudah bagus, Pak Suswono kemudian menurunkan itu. Jadi maksud saya pertemuan ini memang mau tidak mau akan kita simpulkan sebagai pertemuan yang sangat kuat untuk mengendorse RK Oke. dalam pesan ya RK pengen mengambil tuah istana efek seperti itu. Ditambah lagi yang terbaru dari rilis survei LSI Deni JA, ini selisihnya sangat tipis, 0,3% saja selisih antara pasangan nomor 1 dan juga nomor 3. RK Susono 37,4, Pramrano 37,1. Dan menurut analisis LSI Deni JA, efektivitas dari mesin koalisi Kim Plus dalam mendukung RK Susono dinilai kurang memadai. Anda juga melihat demikian, Mas Agung? Ya, ya tadi kalau Mas Burhan bilangnya kan split ticket voting ya. Jadi pendukung ataupun elit partai yang mendukung koalisi Indonesia Maju Plus untuk RK ini memang terpecah, tidak solid, tidak optimal dalam memastikan RK dapat ya berkah elektoral dari didukung oleh Kim Plus. Kenapa kemudian beliau harus mencari momen untuk makan malam dengan Pak Jokowi atau makan malam dengan Pak Prabowo, makan siang dengan Pak Jokowi supaya apa? Supaya mengalir Prabowo efek, Jokowi efek, atau saya sederhanakan tadi sebagai bagian dari istana efek, Mas Tifal. Oke, Pak Riza, kalau mengomentari analisis dari LSI Indonesia tadi, ditambah ada fenomena 8 caleg asal 6 partai Kim mendukung pasangan Pramrano, ini koalisi Kim gimana mesin partainya kalau ada analisis bahwa kerjanya kurang Jadi efektif, itu gimana responnya? Yang pertama memang ada 8 mantan caleg dari Kim yang memberikan dukungan Pramono. Tapi setelah dicek, mantan caleg DPRD itu suaranya sangat kecil. Suaranya 192 suara. Ya jauh lah. Jadi anggota DPRD. Ya DPRD itu suara harus 30.000, 20.000, minimal 15.000. Ini suara 192. Ada yang suara cuma 532. Jadi kecil sekali. Jadi nggak ngefek. Memang biasalah teman-teman tuh kan kadang-kadang ya teman-teman kita juga lah. Politisi nyalek suaranya jauh, ya cari-cari tempat lah untuk memberikan dukungan seolah-olah kemudian digoreng-goreng oleh media, oleh teman-teman lain, itu biasa. Tapi kan kita lihat faktanya aja, coba aja dibedah tuh. 7 orang tersebut berapa sih suaranya? 192 suara, 532 suara, bagaimana 1.000 aja nggak sampai? Bagaimana mau dapat 30.000 suara, 15.000 suara untuk menjadi dewan? Jadi itu tidak masalah. Justru sebaliknya seperti yang disampaikan oleh Bang RK adalah ada pemilih bahkan kader PDIP yang justru memberikan dukungan pada Bang Ridwan Kamil. Itu jelas terlihat. Jadi silakan dicari siapa, bagaimana, apa pengaruhnya dan sebagainya. Kalau dibilang kalau menurut LSI Deni JA dibilang bahwa efektivitas mesin koalisi Kim Plus ini dinilai kurang memadai, gimana ngerespon itu? Jadi memang kalau mau jujur, pilpres dan pilkada itu memang terkait figur, bukan soal partai. Partai itu memberikan tiket, dukungan, dan mesin partai tetap bergerak dengan relawan-relawan. Beda dengan pileg. Namun demikian, partai solid dengan berbagai relawan. Sudah lebih dari 593 relawan yang bergabung. Relawan dari Pak Jokowi, relawan dari Pak Prabowo kemarin. Kalau Pak Prabowo kan sebagai ketua umum DPP partai memang memberikan dukungan jelas pada Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono bersama dengan partai-partai lainnya, begitu juga Pak Jokowi. Kalau Ibu Megawati sebagai ketua umum DPP partai PDIP ya memang mengusung dan memberi dukungan kepada Pak Pramono Anung dan Bang Dul, umpamanya Rano Karno, itu PDIP bersama Partai Hanura, bersama Partai Umat, Pak Amin Rais jelas-jelas juga memberikan dukungan kepada Pramono Anung. Jadi di sana tokohnya ada Ibu Megawati, ada Pak Usman Sabta sebagai Hanura, ada Dewan Suronya Partai Umat, yaitu Pak Amin Rais yang memberi dukungan kepada Pramono. Kalau Pak Ridwan Kamil, ya didukung oleh Partai Gerindra. Kebetulan ketua umumnya Bapak Prabowo Subianto, kemudian ada Bahlil Golkar, dan semua partai-partai, ada 16 partai termasuk partai buruh yang bergabung. Kalau Pak Jokowi, ya semua orang tahu Pak Jokowi itu memang memberikan dukungan pada Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono.
Nah, kenapa? Karena memang yang minta Bang Ridwan Kamil itu kan berdasarkan survei 90% lebih kepuasan publik di Jawa Barat dengan Oke. berbagai prediksinya. Kemudian diminta oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo untuk calon di Jakarta. Kenapa beliau ingin? Karena ingin Jakarta lebih maju lagi, lebih baik lagi, apalagi ini masa transisi. Oke. Masa transisi daripada Jakarta ke IKN. Itulah sebab alasan Pak Oke. Jokowi dengan Pak Prabowo yang meminta Bang Ridwan Kamil nyalon di Jakarta. Oke. Maka kemudian Prestasi Bang Ridwan Kamil luar biasa. Oke. Dan alhamdulillah berdasarkan survei, warga Jakarta memilih calon pemimpin itu yang teruji, yang berpengalaman, yang berprestasi. Itulah sebabnya. Ditahan dulu di situ. Mas Agung, Ya, sorry, saya tahan dulu di situ, Pak Riza. Mas Agung, kalau Anda melihat pertemuan antara RK dan Prabowo ini, apakah dibaca sebagai dukungan penuh Presiden kepada RK maju Pilgub? Dan kalau dianggap sebagai pesan politik, ini diarahkan kemana? Ke Kim Plusnya kah atau pihak luar? ya saya kira bisa di internal ya Mas untuk menyolidkan Kim Plus supaya bergerak lagi lebih masif. Yang kedua di eksternal memastikan kepada publik bahwa dukungan ataupun endorse tunggal dari istana itu mengalir ke Pak Ridwan Kamil bukan ke yang lain. Tapi kan pada faktanya Mas Pram ini juga punya relasi yang bagus dengan Pak Jokowi karena dia seskap 2 periode. Kemudian dia juga komunikator ulung dengan Pak Prabowo karena sama-sama pernah di kabinet. Jadi ketika melihat pilkada DKI, atau sorry pilkada DKJ ya daerah khusus Jakarta, saya melihatnya ini all istana mens, Mas Tifal. Jadi boleh saja Kang Ridwan Kamil makan malam dengan Pak Prabowo, tapi Mas Pram juga bisa melakukan itu dalam konteks-konteks yang lebih informal, lebih lebih dalam panggung-panggung belakang politik kita. Jadi kalau lihat wawancara Mas Pram merespon pertemuan itu nggak apa-apa kata beliau. Saya senang banget malah kalau makan malam aja gitu. Apalagi durasinya kan 1 jam kemarin Mas. Jadi Oke. kalau menurut saya tempatkan secara objektif dan proporsional, semua kandidat punya kans, tapi memang aksesibilitas paling solid ya Kang RK karena didukung oleh Kim Plus seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan Mas Pram juga bisa melakukan itu dalam konteks-konteks yang lebih luas, yang lebih informal seperti itu. Oke, apakah kemudian ada efek Prabowo juga yang bakal diharapkan saat dalam pertemuan itu untuk bisa mendongkrak lagi elektabilitas dari pasangan RK Suswono ini, Mas Agung? Pasti, pasti. Karena biar bagaimanapun Pak Prabowo ini kan lagi apa ya punya efek positif di masyarakat karena beliau terus membuat tradisi-tradisi baru yang itu memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa beliau serius memimpin bangsa kita, beliau serius memastikan ya menteri-menterinya bekerja dengan sangat keras dan saya kira animo positif publik itu mengalir dengan kuat dan itu bisa memberikan tuah ataupun berkah kepada siapapun yang didukung oleh Oke. Pak Prabowo terlepas beliau juga punya instrumen-instrumen kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara maupun sebagai panglima tertinggi, Mas Tifal. Oke, semua masih mungkin terjadi sebelum tanggal 27 November 2024. Pak Ahmad Riza Patria, Mas Agung Baskoro juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.